Oke, baik, teman-teman kita lanjutkan materi struktur kita, tapi sebelumnya saya benar-benar minta maaf ya. Jadi, saya dapat apa ya, chat agak nggak enak dari salah satu dari teman-teman, tapi saya benar-benar minta maaf kemarin 2 hari atau beberapa hari saya nggak bisa ngisi kelas malam, saya harus korbankan karena ada tamu. Karena saya hanya punya sebenarnya nggak ada waktu free, teman-teman. Jadi saya itu cuma punya waktu free sela-sela kelas itu cuma sekitar 15 menit. Itu pun kalau kelasnya nggak molor. Karena biasanya kalau saya kelasnya molor, itu saya juga bingung. Biasanya pun sholat saya juga telat kayak gitu. Ya karena harus gimana ya kan nggak enak, belum selesai terus saya tutup kayak gitu. Terus juga, saya merasa waktu yang biasanya bisa saya korbankan, itu biasanya adalah, sesi malam ya. Karena saya merasa di sesi malam itu teman-teman kan bisa belajar, jadi kalau nggak sesi malam, sesi sore. Jadi teman-teman bisa belajar lewat video, seperti itu. Oke, jadi sebenarnya saya minta maaf sekali teman-teman, karena memang kalau kita udah dapet datang tamu, apalagi nggak izin ya, maksudnya nggak WA dulu, nggak enak, kita usir, maksudnya kita bilang, "Saya nggak bisa nemuin," kayak gitu nggak enak teman-teman, oke. Apalagi tamu saya kemarin itu dari Bali ya. Sebelumnya itu dari Malang, kalau yang dari Malang kan deket sebenarnya, cuman saya nggak tahu kalau dari Malang ataupun dari Bali, karena saya baru tahunya ya pas udah saya temuin, kemudian saya tanya gitu. Jadi, kalau dibilang saya sungkan, sorry, kalau dibilang saya nggak sungkan, bukan seperti itu ya teman-teman, saya sungkan sekali, maksudnya saya nggak enak banget untuk bisa meninggalkan kelas, tapi saya harap teman-teman bisa memahami posisi saya juga gitu ya. Lagian teman-teman juga masih bisa belajar dari rekaman sesi sore dan juga kalau teman-teman misalkan bisa datang sesi sore, sesi malam, teman-teman boleh datang di kedua, sesi seperti itu. Atau kalau misalkan teman-teman masih nggak nyaman dengan, sistem belajar yang misalnya di kelas saya, tenang aja teman-teman, di Kingdom itu ada banyak sekali tutor, TOEFL selain saya. Jadi teman-teman nanti silahkan request bisa ikut kelas tutor yang lain, seperti itu. Misalkan kalau teman-teman nggak bisa apa ya, nggak bisa mengikuti jadwal saya gitu. Terus juga saya kan di luar Kingdom saya juga, buka kursusan juga ya teman-teman, online juga, itu terutama di private untuk TOEFL sama grammar sama speaking kayak gitu. Nah, kalau privat kan cuma sekali meeting dalam sehari, kayak gitu. Nah, nggak ada gantinya. Jadi gantinya ya harus lain hari untuk melanjutkan materi. Tapi kalau, buat teman-teman kan saya merasa teman-teman bisa belajar lewat rekaman kelas seperti itu. Bukan, apa namanya, bukan nggak saya isi sama sekali nggak, terus teman-teman nggak bisa belajar nggak, teman-teman masih bisa belajar lewat rekaman kelas. Saya merasanya gitu. Jadi, saya harap teman-teman bisa kita saling memahami kayak gitu ya, teman-teman. Bukan bukan karena saya nggak respect sama teman-teman atau saya nggak sungkan sama teman-teman, bukan. Saya juga nggak enak sebenarnya kayak gitu, kalau misalkan saya nggak datang gitu. Jadi kalau teman-teman nanti misalkan saya nggak bisa datang, teman-teman, saya mohon teman-teman bisa memahami dan juga bisa lanjutkan materi lewat rekaman. Kalau ada pertanyaan apapun silahkan japri saya ya teman-teman, maksudnya biar nggak ada kesalahpahaman seperti ini. Saya pun yakin kalau teman-teman di posisi saya juga serba salah kayak gitu. Jadi, saya harap, jangan ada bilang saya nggak sungkan sama teman-teman. Saya bukannya nggak sungkan ya teman-teman, saya nggak enak banget sebenarnya, kayak gitu. Oke, jadi itu tadi saya harap teman-teman bisa memahami saya juga akan berusaha sebisa saya buat, hadir di kelas ya teman-teman. Tapi kalau sudah ada tamu mendadak itu nggak mungkin, apalagi orang jauh gitu ya, misalkan dari luar Jawa contohnya kemarin dari Bali teman-teman, sini Banyuwangi pun itu pun 8 jam kalau belum nyebrang lautnya itu. Jadi jauh-jauh ke sini masa saya, usir kayak gitu kan nggak enak. Jadi mohon untuk saling memahami kayak gitu maksud saya. Ya, kita lanjut aja ya, langsung ke materi ke hari ke-8. Jadi di hari ke-8 ini nanti kita akan belajar mengenai gandengan kata atau paired words, teman-teman. Tapi seperti biasa kita review dulu materi sebelum-sebelumnya, oke? Jadi di hari pertama sampai hari ke-7 kita sudah belajar mengenai sentencing. Apa itu sentencing? Sentencing itu adalah caranya kita menyusun sentence atau kalimat, ya. Nah, kalimat itu wajib harus ada subjek dan predikat. Wajib, makanya kalau teman-teman nanti harus dicari pertama kali di soal structure TOEFL itu yang dicari adalah predikat dulu baru subjek atau subjek dulu baru predikat, nggak apa-apa. Apa ya, senyamannya teman-teman kayak gitu.
Yang penting dua ini harus ada, ya. Nah, subjek predikat itu pun juga bisa muncul lebih dari satu kali di dalam kalimat. Syaratnya harus ada conjunction, ya, teman-teman. Nah, ketika teman-teman mencari kelengkapan kalimat, mencari subjek predikat, tiba-tiba menemukan ada di sebelumnya subjek predikat itu penanda inversi, ya. Ada 6 penanda inversi, yaitu there yang dia pindah sebelum subjek tanpa koma, keterangan tempat yang dia pindah sebelum subjek tanpa koma, negative adverb yang pindah sebelum subjek tanpa koma, more than itu setelahnya boleh di inversi, boleh juga tidak, ya teman-teman. Jadi setelah more than itu bebas, atau boleh setelahnya more than itu cuma diikuti kata benda yang dibandingkan saja juga nggak apa-apa. Kemudian ada verb ing dan verb 3 yang dia pindah sebelum subjek tanpa koma, dan kasus conditional sentence atau conjunction if yang dihilangkan, seperti itu. Nah, nanti jangan cari yang subjek predikat, tapi predikat dulu baru subjek, seperti atau dibalik atau diinversi, ya. Atau kalau teman-teman misalkan nih di soal belum menemukan subjek predikat. Jadi kita butuhnya subjek predikat, tapi di titik-titiknya itu di tengah-tengah kalimat. Kan agak nggak enak tuh, subjek predikat kok tempatnya di tengah-tengah. Teman-teman cek dulu, di sebelumnya titik-titik itu apa sih? Siapa tahu itu adalah penanda inversi. Jadi bukan cari yang subjek predikat, tapi predikat subjek. Seperti itu. Nah, ketika teman-teman mencari subjek predikat, menemukan penanda double komparatif, yaitu the more the, ya teman-teman, maka carikan satunya the more the juga. Jadi nanti double komparatif ini caranya kita bilang semakin apa, seperti itu. Kemudian kalau sudah dicek secara sentencing, teman-teman masih nggak menemukan ada masalah apapun, berarti masalahnya bukan di sentencing tapi di phrasing, ya teman-teman. Nah, phrasing ini adalah bagian pecahan dari posisi kalimat. Jadi posisi kalimat itu ada subjek, predikat, objek, keterangan itu. Nah, di dalamnya subjek kan harusnya dibuatnya dari kata benda, ya teman-teman. Nah, kata benda di subjek itu bisa ada tambah-tambahan seperti itu. Nah, biasanya yang ditanyakan itu adalah tambah-tambahannya seperti itu. Misalnya juga kata kerja di predikat itu juga bisa ditambah-tambahi seperti itu. Objek, kata benda di objek itu juga bisa ditambah-tambahi seperti itu. Keterangan pun juga sama, ya. Nah, itulah yang dimaksud dengan frase. Nah, nanti kalau teman-teman menemukan titik-titiknya itu di sebelum kata benda dan subjek predikat sudah lengkap atau sentencing nggak ada masalah, nah berarti itu tempatnya kata sifat, oke, atau adjektif. Jadi cari pilihan ganda yang A, B, C, D, kayak yang kata sifat maksud saya. Nah, nanti misalkan kata sifatnya itu agak panjang, berarti itu ada urutannya. Ya, jadi kita biasanya diminta juga untuk mencari yang urutannya benar kata sifatnya. Nah, urutan kata sifat itu dari determiner, kemudian ada deskriptif, dan juga noun adjunct. Determiner sendiri sudah saya urutkan, jadi dari yang kotak oranye, kemudian ke bawah, itu nanti langsung diikuti deskriptif itu juga sudah saya urutkan ya, teman-teman nomor 1 sampai 8. Kemudian noun adjunct, baru kata benda yang dijelaskan, seperti itu. Nah, tapi kalau titik-titiknya itu bukan di sebelum kata benda, ya. Nah, berarti itu adalah masalah dengan adverb atau keterangan. Nah, keterangan itu bisa menjelaskan apapun ya, teman-teman. Bisa menjelaskan predikat, bisa menjelaskan subjek, bisa menjelaskan objek, ataupun keterangan yang lain. Nah, untuk letaknya, ketika keterangan itu menjelaskan predikat, kita harus pahami dulu predikat itu ada 3 bentuk ya, teman-teman. Ada predikat itu yang dibuat dari linking verb atau to be yang berdiri sendiri tanpa kata kerja lain. Itu nanti kalau ditambah keterangan ya di setelahnya. Kemudian juga ada verb tunggal. Verb tunggal itu verb yang nggak ada auxiliary-nya, yaitu verb 1, verb SIS, dan verb 2. Kalau mau ditambahkan keterangan itu boleh di sebelum, boleh di setelahnya. Atau juga ada auxiliary verb. Nah, auxiliary verb itu kalau mau ditambahkan keterangan, keterangan letaknya di setelah auxiliary pertama. Boleh setelah auxiliary pertama, setelah auxiliary kedua, ataupun setelah verbnya. Yang nggak boleh adalah di sebelumnya auxiliary ya, teman-teman. Nah, nanti kalau ditulis rumus kurang lebih seperti ini. Kemudian auxiliary itu apa? Auxiliary sendiri artinya adalah kata kerja bantu. Jadi sebenarnya dia juga kata kerja atau verb ya. Tapi bedanya dengan verb-verb pada umumnya, auxiliary verb itu tidak bisa menempati posisi kalimat sendiri. Dia harus ada kata kerja yang dibantu atau yang intinya harus ada kata kerja setelahnya, setelah auxiliary ya, teman-teman. Nah, auxiliary sendiri ada 4 keluarga besar, ada do, does, did, gandengannya verb 1. Kemudian yang kedua ada keluarganya to be itu is, am, are, was, were, be, been, being. Nah, kalau to be itu bisa diikuti 2 jenis kata kerja, teman-teman. Dan hanya to be ya yang bisa diikuti
dua jenis kata kerja. To be itu boleh diikuti verb ing, to be juga boleh diikuti verb 3. Bedanya kalau dia diikuti verb ing aktif, kalau to be verb 3 nanti dia jadi pasif. Dan rumus pasif itu cuma be verb 3 atau verb 3 yang berdiri sendiri tanpa auxiliary sebelumnya, tapi dia bukan predikat ya, teman-teman. Kemudian yang berikutnya ada HVZ, itu dia diikuti verb 3 dan yang terakhir ada modal. Modal itu diikuti verb 1 seperti itu. Nah, Sorry, Mutus iya, mau nanya. iya, Balik silakan. ke slide-nya. Kalau misalkan yang di bimbing itu, kalau misalnya untuk verb ing-nya itu hanya untuk yang mana tuh? Is, am, are, was, were aja. Kalau atau misalnya kalau verb 3-nya yang be sama been, is, am, are, was, were atau gimana sih? Saya bingung kalau being ini bisa buat verb temannya verb 3 kan? Atau khusus verb Gimana, Mit? ing. Apakah maksudnya pertanyaannya apakah being itu Kan boleh ini diikuti? Hmm, dan di sini kan tulisannya berarti semuanya nih dari is or am are or was were be been being betul, itu bisa dengan ing, bisa juga dengan verb 3 kan kalau dari sini kan. betul, ya. Itu contohnya gimana kalau dalam kalimat misalnya kalau is am are was were mah udah tahu lah ya. Yang ini loh yang Iya. misalnya be been being dengan ing itu seperti apa? Oke, jadi Dengan bukan verb 3 cuma being seperti aja ya, Miss? Ya, tapi yang dari be sampai being gitu ya? Dari yang be apa? sampai being. Nah, oke, good. That's good question. Jadi auxiliary, teman-teman itu bisa muncul lebih dari satu di dalam predikat. Jadi misalnya nih, mungkin kadang kita umumnya cuma melihat ada satu auxiliary. Contohnya, saya sedang belajar, itu I am studying, contohnya. Nah, itu auxiliary-nya cuma satu, right? Nah, tapi auxiliary itu boleh muncul lebih dari satu di dalam predikat. Syaratnya urutannya dari modal. Jadi urutannya yang pertama adalah modal dulu ya. Jadi kalau ada modal harus didulukan. Kemudian yang kedua itu ada keluarganya have set. Kemudian yang ketiga itu dari keluarganya to be. Seperti itu. Nah, kalau do does did ini kalau di TOEFL dia nggak bisa jadi nggak bisa ketemu dengan auxiliary yang lain. Jadi dia hanya bisa berdiri sendiri seperti itu. Yang bisa ketemu cuma 3 auxiliary yang terakhir itu, yaitu modal, have, sama to be. Nah, urutannya itu tadi, modal dulu, baru have, baru to be. Contoh, teman-teman. Misalkan kalau saya mau masukkan tiga-tiganya auxiliary di dalam predikat. Contohnya adalah, sorry, sepertinya saya butuh space di atas ya, teman-teman. Contohnya adalah I will, contoh aja ya. I will have been working here for 3 years next year. Contoh, teman-teman. Sorry. Nanti kalau diartikan, saya pasti atau saya bakalan sudah bekerja di sini selama 3 tahun, tahun depan, kayak gitu. Jadi atau saya bakalan genap bekerja di sini selama 3 tahun, tahun depan, seperti itu. Nah itu kalau kita lihat predikatnya ada will have been working. Oke, jadi ada 3 auxiliary, ada will, kemudian have, kemudian been. Kemudian ada verb ing yaitu working itu verb-nya yang dibantu oleh ketiga auxiliary tersebut. Seperti itu. Nah, terus sekarang di situ ada to be. Nah, to be kan nomor 3, teman-teman. Dan to be itu ada yang di warna merah yaitu yang being. Karena atau gini, yang kita langsung aja ke be, been, being ya. Be itu verb satunya to be, teman-teman. Jadi misalnya kalau ada modal mau diikuti to be saja, jadi nggak pakai have, ya, maka nanti kita pakainya modal kan harus diikuti verb satu tuh setelahnya. Jadi kalau setelahnya modal mau diikuti auxiliary to be, setelahnya modal itu harus to be yang bentuk aslinya atau verb satu dari to be yaitu be itu. Jadinya will be. Kita nggak bisa bilang will am, will is, will are, atau will was, atau will were itu nggak ada. Atau apalagi will been itu nggak ada. Pasti setelahnya will, kalau mau diikuti to be, pasti to be-nya adalah be, will be. Atau misalnya must be. Nggak ada, must being nggak ada. Seperti itu. Oke. Nah kemudian kalau been itu kan dia verb tiganya to be, teman-teman. Bentuk ketiga dari to be. Jadi sebelumnya nanti kalau mau ada, kalau kita mau pakai been, berarti pakai auxiliary have set. Jadi auxiliary have set ini kalau diikuti to be setelahnya kita harus masukkan bentuk ketiga dari to be yaitu been. Jadinya I have been. Misalnya kalau pakai I ya, kalau pakai she ya she has been. Contoh nih,
dia sudah bekerja di sini selama 3 tahun contohnya. Kalau di Inggris kan she has been working here for 3 years. Contoh, teman-teman. Jadi she has been working here for 3 years. Dan di situ kenapa kok pakai to be-nya been, bukan is. She has is nggak ada, teman-teman. She has were nggak ada. She has was nggak ada. Pasti setelahnya has, kalau mau diikuti to be setelahnya pas, itu harus berbentuk to be yang ketiga. Karena aturannya have has had, setelahnya harus verb 3. Jadi bisa disimpulkan, auxiliary itu kalau mau muncul barengan dari bawah. Modal, have, kemudian to be. Aturannya, bentuknya maksudnya ya, itu mengikuti dari yang paling depan. Jadi kalau have mau setelah modal ya paling depan dulu. Have ini harus ngikutin aturannya modal, teman-teman. Nah, setelahnya modal harus verb 1. Jadi kalau mau ditambahkan have ya harus have. Nggak boleh has, nggak boleh had. Seperti itu ya. Kemudian setelahnya misalnya will have, setelahnya have mau diikuti to be lagi. Nah, to be itu harus mengikuti aturan dari have. Yang mana have itu harus diikuti verb 3 setelahnya, maka to be-nya harus dirubah menjadi bentuk ketiga yaitu been itu, teman-teman. Jadinya will have been. Nggak bisa will has been atau will has being, misalnya nggak bisa, teman-teman. Oke, jadi harus mengikuti aturan yang paling depan. Nah, kemudian sekarang bagaimana dengan being? Kok di situ warnanya merah sendiri? Nah, teman-teman, being itu hanya bisa keluar atau dia bisa menjadi auxiliary, muncul jadi auxiliary gitu ya. Ketika sebelumnya itu ada to be yang lain. Oke, misalnya will have been being itu bisa. Ya, jadi satu-satunya auxiliary yang boleh ketemu dengan sesamanya atau dengan keluarga yang sama itu hanya to be. Modal ketemu modal nggak boleh. Have ketemu have nggak boleh, teman-teman. Ya, maksudnya kalau teman-teman menemukan ada have had, itu had kedua bukan auxiliary, itu verb aslinya. Artinya memiliki yang kedua ya. Tapi kalau misalkan ada have has, misalnya setelah have ada has, ada had lagi, had-nya itu auxiliary, setelahnya ada verb 3 itu nggak bisa, teman-teman. Oke. Jadi auxiliary yang hanya bisa ketemu sama keluarganya sendiri itu hanya to be. Jadi setelah is, am, are, was, were, be, been, itu setelahnya kalau mau dikasih to be boleh, yaitu dari to be being. Seperti itu. Gimana Miss? Apakah menjawab pertanyaannya? Berarti being, contohnya gimana, Sir, kalau kalimat pakai being? Oke, misal ya, contohnya dalam bahasa Indonesia dulu. Nah, itu berarti kalau be tambah being itu nanti ada artinya sedang tapi nggak wajar. Maksudnya nggak wajar gini, karena di Indonesia itu kita nggak punya konteks kalimat seperti itu. Kalau di dalam bahasa Inggris ada. Jadi contohnya adalah kamu sedang menjadi apa ya? Kamu sedang menjadi misalnya ya kamu sedang menjadi perhatian misalnya. Contoh ya, perhatian itu bisa jadi adjektif, bisa jadi verb, teman-teman. Karena kata dasarnya adalah care, memperhatikan itu. Jadi kamu sedang menjadi perhatian. Maksudnya perhatian itu sifatnya atau gini deh. Kamu sedang tiba-tiba gitu ya. Kamu tiba-tiba sedang enak yang mana teman-teman? Tiba-tiba memperhatikanku misalnya. Berarti biasanya nggak pernah misalnya ya. Contoh ini kalau di Inggris kan I am kamu ya, sorry teman-teman. You are being caring. Me misalnya, you are being caring me. Sebenarnya nggak enak juga didengar teman-teman. Tapi ini boleh ya. Jadi tapi sebenarnya biasanya dipasifkan. Kalau being itu biasanya artinya sedang di nanti. Contoh nih. Tapi ini nggak apa-apa sih sebenarnya secara bentuk ya. Nah, contoh yang dipasif itu seperti ini. Yang dipasif. Kamu sedang diikuti misalnya. Kamu sedang diikuti atau dibuntuti oleh seorang pria. Misalnya kita bisikin teman kita. Nah, ini kalau di Inggris kan, you are being, membuntuti itu bisa pakai spy, bisa pakai tailgate. Tailgated, sorry. You are being tailgated by a guy.
Contohnya seperti ini. Yang atas itu aktif, ada objeknya ya, yang bawah itu pasif. Kayak gitu. Sebenarnya nggak perlu me aja. You are being caring. Kamu tiba-tiba kok perhatian gitu ya. You are being caring. Kalau yang bawah you are being tailgated itu pasif. Kamu sedang dibuntuti oleh seorang pria kayak gitu, Miss. Berarti, Sir, kalau misalkan kamu sedang diikuti oleh seorang pria itu berarti kan sedang masih dalam itu ya, masih Masih dilakukan, ya masih betul. lakukan, berarti pakai you are being, bukannya you have been tailgate by a guy gitu ya. Itu ada Kalau to-be-nya juga, Miss. Ya. Jadi you have been itu juga ada to-be-nya juga. ya Jadi kadang saya misalkan masih bingung bedain itu loh kapan pemakaiannya itu loh. Kalau misalkan you have been tailgate by a guy itu juga bisa kan sebenarnya you have bisa, tapi been. beda arti. Itu secara grammar betul, Miss. You have been tailgated by a guy itu bisa, tapi artinya beda. Beda dengan yang di sini. Nah, sebenarnya itu nggak ada di TOEFL ya, teman-teman. Tapi nggak apa-apa. Untuk tambahan, jadi gini, to be itu masing-masing punya fungsi yang saya bilang. Sorry, bukan to be, maksud saya auxiliary. Auxiliary itu masing-masing punya fungsi dan arti, teman-teman. Kalau saya ngajar grammar, karena ini diajarkan di grammar sebenarnya lebih detailnya ya. Do does did itu nggak punya arti. Dia hanya fungsinya adalah menambahkan atau buat syarat aja. Hanya buat syarat grammar karena di dalam kalimat negatif sama kalimat tanya itu harus ada auxiliary, teman-teman. Nah, do does did itu namanya dummy auxiliary atau auxiliary yang dibuat-buat saya bilangnya gitu ya. Kenapa kok seperti itu? Contoh nih kalimat positif. Saya kenal dia, I know him. Nah, nanti kalau dinegatifkan, saya mau bilang saya tidak kenal dia, itu bukan I not know him. Nah, bukan I not know him, teman-teman. Ya, jadi I not know him itu salah. Tapi bahasa Inggrisnya ada yang tahu, saya tidak mengenalnya. I, Don't know. that's right. I don't know him atau I do not kalau dipanjangkan ya, I do not know him. Nah, no do-nya di situ hanya buat syarat aja karena kalimat negatif itu harus punya auxiliary, ya. Atau kalimat tanya juga sama, apakah saya mengenalnya? Itu nanti jadinya do I know him? Karena kalimat tanya yang ketika kita belajar inversi ya, teman-teman. Do I know him? Apakah saya mengenalnya? Itu ada auxiliary. Nah, do does did itu hanya buat syarat aja karena kalimat negatif dan kalimat tanya butuh auxiliary. Kemudian yang kedua ada to be. To be itu punya dua konteks ya, teman-teman. To be kalau dia diikuti verb ing, caranya kita bilang sedang contohnya tadi, I am studying, saya sedang belajar. I am doing my homework, saya sedang mengerjakan PR-ku. I am eating, saya sedang makan. Seperti itu. Nah, kalau to be juga bisa diikuti verb 3, tapi nanti jadi artinya pasif. Jadi kalau tadi I am eating itu saya sedang makan, tapi kalau I am eaten, saya dimakan. Kayak gitu, teman-teman. I am kissed misalnya. I am kissed, saya dicium. Kalau I am kissing, saya sedang menyium seseorang. Misalnya I'm kissing someone, saya sedang nyiumin seseorang kayak gitu misalnya, ya. Jadi itu pasif. Jadi to be-nya nggak punya arti kalau yang diikuti verb 3 secara arti ya, nggak punya arti. Dia hanya merubah arti verb satunya menjadi be. Jadi pasif. Jadinya verb 3 tadi. Oke. Kemudian kalau to be yang verb ing tadi to be-nya artinya sedang, seperti itu. Kemudian kalau have said itu caranya kita bilang sudah. Ya, jadi sudah have said diikuti verb 3. Contohnya saya sudah makan. I have eaten. Seperti itu. Nah, kemudian kalau modal itu setiap kata artinya masing-masing beda. Tapi intinya modal harus diikuti verb 1. Nah, tadi yang saya bilang auxiliary itu bisa muncul lebih dari satu di dalam predikat. Kenapa? Karena konteks waktu di dalam kalimat auxiliary had itu sama, artinya sudah. Jadi karena mereka satu keluarga, artinya sama. Ya, have said itu artinya sudah. To be itu semuanya kalau ketemu verb 3, fungsinya merubah arti verb 3-nya yang awalnya menjadi di. Oke. Kemudian kalau verb ing, to be diikuti verb ing, to be-nya artinya sedang. Seperti itu. Jadi sama, secara arti mereka sama. Nah, sekarang secara konteks. Jadi dalam bahasa Inggris, waktu itu mempengaruhi bentuk predikat, teman-teman. Contoh, kalau saya mau bilang tadi, saya sudah makan. Saya sudah makan itu bahasa Inggrisnya I have eaten. Berarti saya sudah nggak makan lagi sekarang.
Nah, itu namanya kalau di tense perfect. Perfect itu artinya sempurna atau utuh. Maksudnya kejadian yang diceritakan, yang mana tadi makan tadi, kejadian makan tadi itu sudah selesai semua, sudah utuh. Kejadiannya sudah sempurna. Nah, tapi misalnya saya mau ngomong sesuatu yang sudah saya lakukan, tapi masih saya lakukan lagi. Berarti nanti itu ada tabrakan dua auxiliary, yaitu sudah itu bahasa Inggrisnya have. Nah, tapi masih saya lakukan, sedang saya lakukan juga saat ini. Itu punyanya to be. Ya, jadi ada namanya perfect dan continuous. Continuous atau progresif itu artinya sesuatu yang sedang kita lakukan. Seperti itu. Jadi untuk bilang saya sudah bekerja di sini selama 5 tahun. Berarti kan sekarang masih bekerja di sini kayak gitu. Saya sudah bekerja di sini selama 5 tahun. Berarti kan sekarang masih dilakukan kayak gitu. Nah, itu berarti ketemunya adalah have sama to be. Jadinya have been kayak gitu. Nah, bagaimana kalau had? Had kan sudah, tapi kok di lampau ada sudah? Emang ada, teman-teman. Bahasa Indonesia juga ada, tapi kita nggak punya bentuk tense saja. Contoh nih kalimatnya sudah tapi di lampau itu seperti ini, teman-teman. Saya sudah mengambil misalnya atau saya sudah mandi gitu yang gampang aja. Saya sudah mandi ketika atau sebelum gitu ya. Biasanya kalau perfect itu pakainya sebelum atau sesudah kalau di lampau. Jadi saya sudah mandi sebelum kamu eh, sebelum kamu menelponku atau kamu menjemputku kemarin misalnya. Nah, ini adalah kalau teman-teman lihat, saya sudah mandi. Itu adalah perfect, ada sudahnya. Sudahnya kapan? Sebelum kamu menjemputku kemarin. Jadi ini ada dua konteks kejadian. Jadi eh, ada teman saya menjemput saya kemarin ya. Nah, sebelumnya itu lebih lampau dari itu berarti. Kayak gitu. Jadi head ini adalah lebih lampau dibandingkan kejadian satunya lagi yang terjadinya di lampau. Jadi teman saya jemput saya kemarin. Nah, sebelum teman saya jemput saya itu ada kejadian lagi, lampau lagi, lebih lampau. Nah, itulah yang disebut dengan present perfect. Sudahnya lampau. Kita pakainya adalah had. Seperti itu. Jadi itu hanya gabungan aja, tapi di TOEFL ini nggak keluar, teman-teman, ya. Jadi yang saya ingatkan di awal itu, di TOEFL itu teman-teman tidak perlu memperdalam tenses untuk yang continuous perfect, perfect continuous, apalagi future past future continuous itu nggak perlu. Yang perlu teman-teman pahami hanya dua aja, lampau sama present. Itu aja. Jadi lampau sama fakta gitu aja. Ya, seperti itu. Tapi untuk pengetahuan ini tadi yang saya jelaskan tadi. Gimana Miss dapat maksud saya? Thank you, Oke. Sir. Ya, jadi ini lebih dipakainya atau bisa dibilang speaking, dipakai di speaking aja. Dan itu pun sebenarnya ada pengecualian-pengecualian juga, tapi saya nggak mau terlalu detail ya teman-teman. Karena nanti takutnya teman-teman tambah bingung kayak gitu. Jadi sebenarnya grammar itu bukan sesuatu yang harus kita wajib kayak gitu, enggak. Kecuali di TOEFL ya. Kita ngomong salah itu nggak apa-apa teman-teman. Bahkan orang Inggris sekalipun, mungkin teman-teman kenal Justin Bieber ya, yang penyanyi itu. Di lagunya Justin Bieber itu dia sengaja menyalahkan grammarnya. Maksudnya dia membuat grammarnya dia salah kayak gitu. Yang di lagunya eh, Love Yourself itu dia bilang my mama don't like you when she likes everyone. Nah itu my mama kan tunggal, harusnya bukan don't tapi doesn't. Tapi kalau teman-teman pakai doesn't, nanti lagunya jadi dangdut. Jadi my mama doesn't like, ya gak enak teman-teman. Makanya dia pakainya don't. My mama don't like you, nah, itu lebih enak. Jadi nggak dangdut kayak gitu ya. Karena yang bukan lagu dangdut dia nyanyinya. Kayak gitu teman-teman. Jadi nggak apa-apa, grammar salah it's okay. Terutama di speaking ya. Tapi kalau di TOEFL, grammar teman-teman salah, nilainya berkurang. Tapi tenang aja, di TOEFL itu grammarnya nggak banyak. Hanya yang saya ajarkan aja ke teman-teman, bisa dibilang seperti itu. Jadi sedikit teorinya, makanya saya bilang teorinya dikit kok teman-teman. Latihannya ajar, seperti itu. Gimana? Mungkin ada pertanyaan lagi? Nggak ada ya? Kalau nggak ada kita lanjut ke penjelasan lanjutannya tadi. Nah sekarang ke adjective adverb atau keterangan ketika dia menjelaskan adjective atau kata sifat. Nah, sebelumnya kita sudah belajar kalau kata sifat itu fungsinya menjelaskan kata benda. Dan kalau dia nempel dengan kata benda yang dijelaskan, tempatnya adalah di sebelum kata bendanya. Seperti itu. Jadi urutannya adjective. Kalau di sini ada noun adjunct, isi dengan noun adjunct, baru noun intinya atau kata benda yang dijelaskan.
Nah, nanti ketika kata sifat nempel dengan kata benda seperti ini, kalau mau dijelaskan oleh keterangan, boleh. Tempatnya boleh di sebelumnya determiner, boleh di antara determiner dan deskriptif, ataupun di setelah kata benda. Ini kemarin sudah kita bahas jenis-jenisnya, ya. Jadi nanti kalau ditulis bentuknya seperti ini. Oke. Kemudian ada juga adjektif itu yang tidak selalu butuh kata benda, alias dia bisa berdiri sendiri tanpa kata benda di setelahnya di posisi kalimat. Yaitu adjektif yang tengah-tengah itu teman-teman, yang deskriptif itu. Nah, ketika adjektif yang deskriptif ini mau dijelaskan dengan kata lain, yang bisa menjelaskan hanya kata keterangan. Ya, adverb. Jadi adjektif itu fungsinya menjelaskan kata benda atau noun. Nah, adjektif itu hanya bisa dijelaskan oleh satu kelas kata, yaitu adverb atau keterangan. Tempatnya keterangannya boleh di sebelum, boleh di setelahnya, tergantung jenis keterangannya. Seperti itu. Nah, kemudian yang berikutnya ada keterangan sendiri atau adverb itu juga bisa dijelaskan dengan adverb yang lain, tergantung jenis adverbnya. Oke. Dan yang terakhir adalah adverb atau keterangan itu bisa dibuat dari kelas kata lain, yaitu preposisi. Ya, teman-teman. Fungsi preposisi adalah mencaplok object of preposition-nya, atau apa ya nyebutnya, kata benda setelahnya itu menjadi keterangan, teman-teman. Ya, jadi kalau menemukan preposisi dia jangan ditarik satu garis doang preposisinya, enggak, harus sampai kita nemukan objeknya untuk dirubah jadi adverb atau keterangan. Dan jenis keterangan yang dibuat dari preposition plus noun atau to verb satu juga bisa ya. Ketika dia menjelaskan kata lain, tempatnya adalah di setelah yang dijelaskan. Jadi yang dijelaskan dulu baru preposition plus noun atau to verb satu. Seperti itu. Nah, untuk contoh soalnya seperti ini ya, teman-teman. Misalnya caranya sama, kita cari predikat dulu. Jadi kalau ditarik dari depan ke belakang ada predikat was established, subjeknya adalah the fourth foundation ya. Kemudian kalau ditarik ke belakang sudah tidak ada penanda subjek predikat lagi. Nah, kalau kita lihat di sebelum titik-titik itu ada preposisi by, yang mana setelah preposisi itu harus diisi dengan kata benda. Oke, untuk dirubah jadi keterangan. Alpha, contribute itu verb 1, artinya menyumbangkan. Alpha nggak bisa, nanti double predikat. Bravo, nah di sini ada preposisi by, ya. Kita nggak bisa masukkan preposisi langsung setelahnya seperti ini, nggak bisa, teman-teman. Nanti double preposisi. Preposisi itu harus ada kata bendanya dulu atau objeknya dulu. Ya, bravo nggak bisa. Kalau yang Charlie contribution ini kata benda, kemungkinan Charlie bisa. Yang delta contributing, nah verb ing itu juga bisa jadi kata benda, teman-teman. Namanya gerund. Bedanya dengan kata benda biasa, gerund ini harus mengikuti aturan penggunaan verb aslinya atau kata dasarnya. Kalau kata dasarnya dia butuh objek, maka setelahnya harus dikasih objek. Tapi kalau kata dasarnya itu tidak butuh objek, maka tidak perlu dikasih objek. Seperti itu. Nah, contribute itu artinya menyumbangkan, yang mana dia atau menyumbang ya, yang mana dia butuh objek. Jadi kalau kita pilih yang delta, setelah titik-titik harus ada objeknya. Tapi kalau setelah titik-titik nggak ada objeknya, ya sudah berarti jawabannya yang Charlie. Kita cek teman-teman, ke soal lagi ya. Nah, di setelah titik-titik ada kata benda yaitu funds, artinya dana. Dana-dana gitu ya, jamak dia. Nah, karena ada objeknya, maka kita nggak bisa masukkan yang kata benda murni. Karena kata benda itu nggak boleh punya objek. Kelas kata yang boleh punya objek cuma 2. Kalau nggak kata kerja ya preposisi. Seperti itu. Nah, berarti di situ kita hanya bisa isi dengan kata benda yang dibuat dari kata kerja. Namanya gerund. Gerund itu adalah verb ing, teman-teman. Oke, yaitu yang delta. Nah, nanti kalau dibaca, the Ford Foundation was established in 1936 to advance human well-being by contributing funds for education. Seperti itu. Nah, dari contoh soal barusan dan penjelasan tadi, sekilas mengenai materi-materi sebelumnya, mungkin ada yang mau ditanyakan dulu sebelum lanjut ke chapter ke-8, silahkan. Sorry sir, tadi lupa kelas kata yang boleh punya objek tuh selain preposition tadi apa ya? Adjektif ya atau apa? No. Masih ingat Miss waktu hari ketiga kita belajar apa? Kok lupa saya tadi? Ya, yang bisa dipasifkan itu kelas kata apa? Masih ingat? Di hari ketiga dulu kita belajar kelas kata apa? Atau saya coba lempar ke teman-teman yang lain. Ada yang tahu? Selain preposisi yang butuh objek itu apa, teman-teman?
Ya, that's right. Di chat ada yang menjawab verb, Miss. Jadi jawabannya yang verb. 2 kelas kata, teman-teman, yang boleh punya objek itu adalah verb dan preposisi. Faktanya, preposisi itu selalu butuh objek. Jadi preposisi itu harus ada objeknya. Tapi kalau verb tidak selalu. Verb itu kita harus artikan dulu. Karena beberapa kata kerja tidak butuh objek. Ini materi kita hari ketiga ya. Kalau kata kerja itu tidak butuh objek, ya sudah, dia selalu aktif. Tapi kalau kata kerja itu butuh objek, tapi nggak ada objeknya, berarti dia pasif. Ya, atau kalau kata kerja itu aktif dan butuh objek, ya setelahnya harus dikasih objek. Seperti itu. Jadi kalau verb tergantung dia butuh objek atau tidak. Tapi kalau preposisi wajib harus ada objek setelahnya. Ya, teman-teman, seperti itu, Miss. Kalau objek harus selalu noun. Sama kayak subjek. Jadi objek itu sama dengan subjek. Kalau subjek dibuatnya dari apa, Miss? Noun. Sama. Ada dua kelas kata yang bisa jadi subjek. Materi hari pertama, subjek dan ya, di chat ada yang jawab pronoun. Betul. Jadi selain noun, ada juga pronoun. Sama, objek juga sama, teman-teman. Kalau enggak noun, ya pronoun. Seperti itu. Hanya beda tempat saja. Kalau subjek ya di sebelum predikat, kalau objek tempatnya di setelah predikat. Seperti itu. Gimana? Dapat, Miss? Dapat, sir. Thank you. Oke, alright. Nah, untuk pecahan-pecahan seperti ini tulis saja, teman-teman, biar nggak hilang. Jangan diingat-ingat ya, jangan dihafal maksudnya. Kalau kita nulis itu otak kita ngerekam kok, ngerekam sendiri kayak gitu. Jadi lupa nih wajar, nanti tinggal buka catatan. Tapi kalau nggak dicatat lupa, wah itu yang kita bakalan susah nyari kayak gitu. Oke, mungkin ada pertanyaan lagi dari teman-teman, silahkan. Nggak ada ya, teman-teman? Baik, kalau nggak ada kita lanjut ke chapter 8. Di chapter 8 ini nanti kita akan belajar mengenai phrasing yang terakhir, yaitu phrase yang ketiga, materinya mengenai paired words atau gandengan kata. Jadi ada soal TOEFL structure itu yang cara mengerjakannya, kalau ada kata A, teman-teman menemukan ada kata A misalnya, nanti berarti harus ada kata B gandengannya. Atau kalau misalkan ada kata C di pilihan ganda itu, kita lihat, oh ini menanyakan gandengan katanya. Cari kata kunci di di soal. Ada gandengannya yang apa? Kalau ada C misalnya harus ada D, ada E harus ada F dan seterusnya. Nah, itu namanya paired words babnya chapter ke-8. Nah, untuk gandengan kata yang pertama itu ada di conjunction, dan jenis conjunction yang memiliki gandengan kata itu cuma 4, teman-teman. Yaitu yang pertama ada but, biasanya ada also-nya ya. Jadi but also, kemudian or, kemudian nor, sama and. Jadi semua keluarganya fanboys. Nah, but also itu biasanya sebelumnya ada not only ya. Contohnya adalah Shakespeare was not only a writer but also an actor. Shakespeare itu bukan hanya seorang penulis namun juga seorang aktor. Kemudian or itu biasanya sebelumnya kalau enggak either ya whether. Artinya entah kayak gitu ya. Bukan entah siapa yang salah, teman-teman, tapi entah gitu. Contohnya you need either to add more chairs or to limit the attendant number. Kalau diartikan kamu perlu entah menambahkan kursinya atau membatasi jumlah undangannya. Kemudian nor itu biasanya sebelumnya ada neither. Contohnya adalah the equipment is neither accurate nor safe. Peralatan itu tidak akurat juga tidak aman. Dan yang terakhir and itu biasanya gandengannya both. Contohnya Hiruka can both write and speak Japanese. Dan both and ini yang paling sering keluar di soal structure TOEFL yang asli ITS, teman-teman. Sering sekali saya menemukan ada soal gandengan both and. Biasanya both-nya yang dihilangkan, kadang both-nya yang ada di soal and-nya yang dihilangkan. Seperti itu. Nah, itu conjunction ya. Sekarang yang kedua ini ada di ungkapan atau expression perbandingan, teman-teman, atau comparison ya. Perbandingan itu ada 3. Caranya yang pertama kita bilang sama dengan, membandingkan dua yang sama. Untuk bilang sama dengan, kita bisa pakai as. As yang pertama itu adalah keterangan ya, teman-teman, artinya sama. As yang kedua itu preposisi, artinya dengan. Seperti itu. Jadi as, kalau nggak gitu the same. Gandengannya adalah as juga. Bukan with ya, sama dengan memang artinya, tapi bukan pakai with, pakainya as. Kemudian ada not so as, tidak sama dengan. Oke, contoh kalimatnya.
Katarina is not so tall as you boleh, atau Katarina is not as tall as you. Katarina itu tidak sama tingginya dengan kamu. Kalau diartikan seperti itu. Kemudian yang berikutnya ada caranya kita bilang lebih dari. Itu bisa pakai more than atau would rather than atau bahkan rather than aja. Ya. Contohnya adalah this route takes longer time than the other route. Rute yang ini memerlukan waktu yang lebih panjang atau lebih lama dibandingkan rute satunya atau rute yang lain. Kemudian yang terakhir caranya membandingkan satu dengan sisanya yang lain. Caranya kita bilang yang paling, berarti nomor satu ya teman-teman, namanya yang paling. Misalkan yang paling mahal berarti yang termahal, yang paling atas sendiri. Udah jelas berarti itu aja, nggak ada lagi selain dia. Kayak gitu. Ya, itu caranya kita bilang yang paling itu the most atau the-nya boleh diganti dengan teman-temannya the ya, misalnya my kepemilikan itu atau misalnya that misalnya yang artinya itu ya, misalnya teman-teman. Tapi yang paling sering memang the most, pakainya the. Nah, nanti gandingannya the most ini adalah of, in atau among. Contohnya, gardening is the most popular activity among the 50s. Berkebun merupakan aktivitas yang paling populer di antara orang berumur 50-an. Right? Dan yang terakhir untuk gandengan kata itu ada di keterangan dan preposisi. Oke, yang pertama ada from, gandengannya to, artinya dari, to-nya hingga atau sampai. Contoh kalimatnya, we will have to walk from this point to the next town. Kita bakal perlu berjalan dari titik ini menuju ke kota berikutnya. Kayak gitu. Kemudian yang berikutnya ada between, gandengannya and, di antara dan, bukan di antara dengan ya, teman-teman, tapi di antara apa dan apa. Contohnya adalah Mr. Bernard is sitting between the old lady and the guy. Pak Bernard itu yang lagi duduk di antara wanita tua itu dan pria itu. Kemudian yang berikutnya ada to yang O-nya 2 artinya terlalu, dia keterangan atau adverb of degree. Enough artinya cukup, nanti gandengannya adalah to verb 1. Contohnya, you are too old to participate in the competition. Kamu terlalu tua untuk mengikuti kompetisi itu. Kemudian yang berikutnya ada so, gandengannya that. So di sini keterangan ya, bukan conjunction teman-teman. So di sini artinya adalah sangat. Oke, gandengannya conjunction that, artinya sehingga. Bukan bahwa, bukan yang ya. Jadi that itu juga punya arti sehingga. Contohnya, the weather is so hot that I've spent all my money on iced tea. Cuacanya sangatlah panas sehingga saya menghabiskan semua uangku untuk membeli es teh. Seperti itu. Kemudian yang berikutnya ada such that, artinya sama dengan so that teman-teman. Such-nya itu sangat, that-nya sehingga. Bedanya kalau so tadi cukup diikuti kata sifat ya. Jadi setelah so cukup diikuti hot, kemudian langsung diikuti that. Tapi kalau such ini, dia nggak bisa cuma diikuti kata sifat. Jadi harus ada kata bendanya dulu, baru diikuti that. Contohnya, it is such hot weather, ada kata benda weather-nya ya. Baru conjunction that I've spent all my money on iced tea. Kalau diartikan, ini merupakan cuaca yang sangat panas sehingga saya menghabiskan semua uangku membeli es teh. Kemudian yang berikutnya ada such, gandengannya as. Nah, ini beda arti ya. Such di sini artinya beberapa, as-nya artinya seperti. Contohnya adalah, we will need such tools as screwdriver and wrench to fix this. Kita bakalan perlu beberapa alat seperti obeng dan kunci Inggris untuk memperbaiki ini. Dan yang terakhir ketika teman-teman menemukan ungkapan urutan. Contohnya the first, the second, the next, the last, dan seterusnya itu ya. Nanti gandengannya adalah to verb 1. Contohnya, I would be the last person in this world to let you down. Saya bakal jadi orang terakhir di dunia ini yang membiarkanmu sedih atau membuatmu kecewa kayak gitu. Artinya saya tidak akan membuatmu kecewa karena saya bukan orang terakhir di dunia ini. Maksudnya seperti itu, teman-teman. Hanya perumpamaan, ya. Nah, itu tadi adalah materi kita hari ini. Dan sebelum teman-teman bertanya, Sir, apakah ini harus dihafal? Saya jawab duluan. Ini jangan dihafal. Karena hafalan, sekali lagi ya teman-teman, bukan belajar. Teman-teman foto aja. Nanti ketika kita latihan, silahkan sambil dilihat fotonya ini. Jadi silahkan difoto, sambil mungkin kalau ada pertanyaan silahkan. Nggak ada?
Nggak ada ya? Oke, baik. Kalau nggak ada, mari kita lanjut ke contoh soal. Sebentar, sepertinya ada yang chat. Berarti ini sudah pattern-nya ya, Mister? Ya, tapi tidak harus. Jadi gini, contohnya kemarin ada yang bertanya sama saya, Sir, kalau ada more bukannya harus ada than ya? Nah, itu tidak selalu, teman-teman. Ya, tapi kalau misalnya kebetulan kita menemukan di pilihan ganda itu di soal ada more, kebetulan di pilihan ganda ada gandengan than atau of, ada atau to misalnya. Nah, saya sudah pilih yang than gandengannya. Walaupun more itu nggak harus ada than, nggak selalu ada than. Contohnya sama kayak but, teman-teman. But itu nggak harus ada not only. Ada or, nggak harus ada either atau whether. Misalnya seperti itu. Tapi ada juga jenis soal structure TOEFL yang memang menanyakan tentang gandengan-gandengannya. Seperti itu. Sir, ini juga harus setara ya. Misalnya Eh, yang mana, kayak Mit? ini pair word ini kalimatnya misalkan harus setara. Kayak gini kan, is misalkan di depannya is Oh, saat iya, iya. ini, berarti kan di belakangnya juga has misalnya kalau gitu. Oke, tergantung konteks. Sekali lagi ya, tergantung konteks. Jadi misal nih, hari ini saya merasa lebih baik dibandingkan kemarin. Itu bisa yang sebelumnya more itu pakainya I am better today. Ada better ya, gandengannya adalah than I was yesterday. Jadi tadi sebelumnya ada am, setelahnya then ada was. Jadi secara tenses atau waktunya itu tidak harus sama. Kayak gitu. Jadi kita harus melihat konteks seperti itu, Mas. Oke. Gitu bukan pertanyaannya, betul ya? Gitu ya, Miss? Iya, iya. Oke. That's good question. Tapi gini, untuk bentuk yang diperbandingkan ya, teman-teman. Kan dulu di hari keempat kita belajar kalau setelahnya more than itu boleh diikuti kata benda aja, boleh juga diikuti subjek predikat, atau boleh juga diinversi setelahnya than. Nah itu selain than, itu ada as juga teman-teman. As itu juga sama kayak than. Setelahnya as itu boleh diikuti kata benda aja, boleh juga diinversi, boleh juga tidak. Nah, nanti kalau setelahnya as atau more than itu mau juga diikuti predikat, bentuk predikatnya harus mengikuti bentuk predikat sebelum kata more. Jadi misalnya sebelum more itu ada predikat menggunakan to be, maka setelahnya than juga harus diisi dengan to be. Kalau sebelumnya more itu nggak ada to be, maka setelahnya than jangan diikuti to be. Seperti itu ya. Jadi untuk bentuk predikat than ini setelahnya mengikuti bentuk dari predikat sebelumnya more. Nanti di soal latihan ada, teman-teman, yang saya maksud ini. Tapi sudah difoto ya. Yang penting teman-teman foto, nanti kalau sudah selesai kelas, boleh sambil lihat rekaman, boleh dicatat lagi. Karena kalau teman-teman cuma ingat-ingat aja, trust me, bakalan hilang, teman-teman. Sulit menghafal, mengingat itu bukan belajar menurut saya ya. Tapi memahamilah yang belajar itu. Nah, caranya memahami gimana? Hajar latihan sambil buka nggak apa-apa, sambil buka catatan nggak apa-apa. Seperti itu. Baik, kalau nggak ada pertanyaan, kita akan lanjut ke contoh soal mengenai paired words ini. Nah, contoh soalnya kurang lebih seperti ini. Seperti biasa, kalau teman-teman menemukan soal structure TOEFL seperti ini, cari dulu predikatnya. Kalau saya ya, saya cari dulu predikatnya, karena paling gampang dicari itu predikat, teman-teman. Kalau ditarik dari depan ke belakang, kalau kita lihat di situ ada kata kerja verb 2, yaitu wrote. Itu verb 2 ya, dari kata write, artinya menulis. Sebelumnya nggak ada subjek, tapi ada conjunction but. Nah, berarti conjunction but di sini bukan menghubungkan dua subjek, dua predikat, tapi hanya menghubungkan dua bagian kalimat yang sama. Itu keunikan fanboys ya. Apalagi sebelumnya but nggak ada komanya, teman-teman. Oke. Nah, ya sudah, berarti ini but-nya hanya menghubungkan dua predikat saja. Artinya sebelumnya tadi harusnya ada predikat di titik-titik, tapi belum ada. Berarti di titik-titik kita hutang predikat. Ya, cari dulu subjeknya. Di sebelum titik-titik itu ada kata author Margaret Wise Brown, teman-teman. Itu subjeknya. Nah, berarti di sini kita hanya butuh predikat saja. Oke, yaitu yang sama bentuknya verb 2 karena dia menggunakan fan voice, harus setara. Oke, dan setelahnya but itu ada also-nya. Gandengannya but also itu adalah not only. Jadi nanti cari yang not only verb 2 di pilihan ganda. Dan benar saja di chat teman-teman sudah langsung menjawab ya. Jawabannya adalah yang alpha. Betul, teman-teman. Jawabannya yang alpha. Urutannya yang kemarin kita bahas. Jadi ada negation dulu,
baru distinguishing kalau adverb ya, baru diikuti verb 2. Oke, ini ketika kita belajar adverb atau Oke, sorry saya kira bertanya. Ya, Sir, mohon izin apakah setelah not only harus bab 2 atau bebas? Kalau di kasus ini harus verb 2, Mister. Jadi kenapa? Karena setelahnya but also itu ada verb 2. Masih ingat fanboys itu harus menghubungkan yang setara atau yang sama. Jadi kalau setelahnya dia verb 2 atau lampau ya, maka sebelumnya juga harus bentuknya lampau. Tapi kalau misalkan setelahnya but ini verb SES misalnya, maka sebelumnya not only ya bukan verb 2 tapi verb SES. Kayak gitu. Jadi verb 2 di sini hanya mengikuti aja fanboys-nya di situ karena fanboys itu harus menghubungkan dua yang setara. Seperti itu, Mister. Gimana? Apakah dapat? Oke. Dapat, Mister. Thank you, Mister. Oke. Alright, that's good question. Jadi nggak harus verb 2 ya, teman-teman. Tergantung yang dihubungkan oleh but itu apa bentuknya, seperti itu. Ya, jawabannya alpha ya. Nah, nanti kalau dibaca in the years between 1937 and 1952, author Margaret Wise Brown not only produced more than 100 books, but also wrote the lyrics for 21 children's records. Kalau diartikan di tahun-tahun antara 1937 dan 1952, penulis Margaret Wise Brown itu tidak hanya memproduksi lebih dari 100 buku, namun juga menulis lirik-lirik untuk 21 rekaman anak-anak seperti itu. Oke. Kemudian contoh kedua, seperti caranya sama ya, seperti yang tadi cari predikat dulu. Kalau ditarik dari depan ke belakang di situ ada predikat did not grow, subjeknya adalah with. Oke, kemudian kalau ditarik ke belakang lagi ada predikat lagi yaitu does, subjeknya it, teman-teman. Nah, harusnya berarti di titik-titik itu ada conjunction, right? Nah, kalau kita lihat di situ ada as di sebelum titik-titik. Nah, itu nanti akan menjadi satu kesatuan kayak more than itu. More than itu setelahnya boleh diikuti subjek predikat, juga boleh diinversi, teman-teman. Right? Ya sudah, berarti kita carikan gandengannya as di situ. Nah, gandengannya as apa? Gandengannya as ya as, ya. Jawabannya adalah bravo. That's right. Oke, nanti kalau dibaca before 8,000 before century atau before Christ, wheat did not grow as prolifically as it does today. Kalau diartikan sebelum 8.000 tahun sebelum Masehi, gandum itu tidak tumbuh sebanyak seperti sekarang ini. Kalau diartikan seperti itu. Typical, ya, that's right. Ini comparison kalau di namanya itu adalah positive degree. Jadi caranya kita bilang sama dengan. Kayak gitu. Boleh typical juga boleh. Typical itu juga artinya sama. Identical juga sama. Artinya sama seperti itu. Ya, yeah, that's right. Oke, contoh ketiga. Sama caranya kita cari predikat dulu. Di situ ada can ya, auxiliary. Verb-nya adalah fish. Live ya maksud saya. Bukan walking-nya teman-teman. Karena auxiliary modal nggak boleh ketemu verb ing. Nah, berarti bukan verb-nya yang itu. Verb-nya adalah setelah kata fish itu, live. Nah, itu kok dipisah kenapa? Ini inversi, teman-teman. Masih ingat kenapa kok diinversi? Karena ada not only yang dia pindah sebelum subjek tanpa ada koma. Ini penanda inversi nomor 3. Seperti itu. Nah, berarti ini intinya kita sudah punya satu subjek, satu predikat. Setelah koma itu ada predikat lagi yaitu can also travel. Subjeknya adalah they. Nah, berarti kita punya dua subjek, dua predikat. Artinya di titik-titik di situ kita butuh conjunction. Oke, nah sebelumnya titik-titik ada koma, itu tempatnya fanboys, teman-teman. Kita cek ABCD yang fanboys. Nah, ternyata di ABCD yang fanboys ada dua, antara Bravo atau Charlie. Antara and atau but. Nah, kalau teman-teman bingung kita butuhnya yang Bravo atau Charlie, kita lihat aja tadi ada kata not only. Gandengannya not only adalah but also. Also-nya sudah ada ya di situ. Berarti kita hanya cukup masukkan but saja, jawabannya adalah yang Charlie ya. Nah, nanti kalau dibaca not only can walking fish live out of water, but they can also travel short distances over land. Seperti nanti kalau diartikan tidak hanya ikan yang bisa berjalan itu bisa hidup tanpa air, namun mereka juga bisa berjalan dalam jarak yang dekat di atas daratan seperti itu. Oke, good. Nah, dari 3 contoh soal tadi, sebelum ke latihan buat teman-teman, mungkin ada yang mau ditanyakan dulu, silakan. Nggak ada ya? Atau nanti kalau ada pertanyaan, teman-teman boleh langsung unmute, oke? Mari kita coba dulu
teori yang teman-teman sudah pahami ke latihan soal. Di sini ada satu soal seperti biasa waktunya 30 detik ya. 30 detik dimulai dari sekarang, silakan teman-teman. Alright, 30 seconds over. Silakan jawabannya dikirim di chat ya. Baik, ada jawaban bravo, 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 dan saya lihat semuanya menjawab bravo. Kita cek bersama teman-teman. Seperti biasa cari predikat dulu. Nah, di situ ada conjunction although, subjeknya Canada's Parliament. Predikatnya adalah can administer or enforce sama can initiate. Nah, ini ada dua predikat yang sama, kita anggap satu aja ya. Syaratnya di sini nanti harus ada fanboys teman-teman. Karena dua bagian kalimat yang sama hanya bisa dihubungkan dengan fanboys. Kita cek dulu, karena ada conjunction tadi, maka kita harus carikan subjek predikat lagi setelah koma. Nah, di situ ada sentencing lagi ya, subjek it, predikatnya adalah has. Kemudian sudah tidak ada penanda subjek predikat lagi, artinya kalimat sudah lengkap. Conjunction subjek predikat, subjek predikat. Sentencing nggak ada masalah, masalahnya di phrasing. Nah, yang saya bilang tadi teman-teman, di situ setelahnya can, itu ada dua verb satu, yaitu administer or enforce dengan initiate. Nah, ini hanya bisa dihubungkan dengan conjunction fanboys. Nah, di pilihan ganda fanboys ada dua, antara Bravo atau Charlie. Untuk bisa tahu Bravo atau Charlie, kita lihat di sebelum titik-titik, itu ada kata neither. Gandengannya neither adalah nor. Ya, berarti ya sudah di situ kita isi dengan nor. Jawabannya yang Bravo. Oke, nah nanti kalau dibaca, although Canada's Parliament can